Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian rahmati oleh Allah, mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang dirahmati oleh Allah, marilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmat kehidupan, nikmatul sihah, nikmat sehat, nikmatul faragh, nikmat adanya kelapangan dan keluangan waktu. Sejenak kita gunakan berada di majelis ilmu, di mana yang berkesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-34. Al-wasiyah bin nisa. Jadi wasiat untuk an-nisa. Nisa itu wanita. Diawali surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi kita mengartikan ma'ruf itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Ini An-Nisa ayat 19. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 129 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu sekalian tidak akan pernah dapat berlaku adil antara beberapa wanita. Ya, nisa di sini kan jamak ya. Jamak, jadi antara beberapa wanita sekalipun kamu ingin melakukan hal itu. Fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqah. Maka janganlah kamu terlalu cenderung. Jadi tamilu kullal mail itu terlalu cenderung, mengungkapkan perasaan kepada istri itu kepada salah satunya terlalu cenderung sehingga yang lain terabaikan. Ya, fatazaruha kal mu'allaqah. Maka kamu akan membiarkannya seperti yang tergantung. Jadi tidak jelas keadaannya. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan jika kamu ingin berbuat baik dan bertakwa, fa innallaha kana ghafurur rahimah. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat ini berkaitan dengan seseorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu. Kenapa? Karena dalam Quran itu kan ada ayat fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau dilihat dari tekstual ayatnya surah An-Nisa itu, fankihu perintah, dinikahilah oleh kamu sekalian wahai laki-laki ma tobalakum minan nisa, wanita-wanita terbaik untukmu. Dimulai dengan masna, 2 atau 3 atau 4. Jangan dijumlahin. 2 tambah 3 tambah 4, 9. Ya, karena ada orang yang mengartikannya ditambahnya. Ya. Mungkin kita ingat dulu ada namanya Eyang Subur ya. Yang istrinya 10. Ya. Tapi maksudnya adalah 2
atau 3 atau 4, tapi kalau kamu nggak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Jadi makanya memang tidak akan bisa berlaku adil sepenuhnya. Makanya jangan terlalu berlebihan terhadap salah satu di antara mereka. Ya, kalau itu dilakukan, walaupun tidak bisa berlaku adil secara sepenuhnya, tapi ada niat baiknya. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahimah. Maka Allah mengampuni kekurangan-kekurangan orang yang mempunyai istri lebih dari 1 itu. Ini ayat ini berkaitan dengan persoalan berumah tangga. Dalam hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis qauliyah. Ya, hadis itu ada 3. Ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Makanya kalau kita belajar ulumul hadis, kalau didefinisikan hadis itu adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu min qaulin au fi'lin au takririn. Bahkan ada menambah satu lagi au sifatin. Ini namanya adalah hadis qauliyah. Jadi Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kamu memberikan nasihat kepada istri-istri, pada istri. Nisa di sini maksudnya istri. Ya. Jadi suami dalam memberikan nasihat kepada istrinya itu dengan apa? Khairan, dengan cara yang terbaik. Fa innal mar'ata, maka sesungguhnya wanita khuliqat min dila, diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila a'lahu. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu asartahu. Maka jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk itu, ya, meluruskannya dipaksa gitu ya, maka dia akan patah. Wa in tarak tahu, dan jika kamu biarkan lam yazal a'waj, maka dia tetap bengkok. Kan di sini ada makna kiasan sebetulnya, ya, menggambarkan bahwasanya begitu ada seninya dalam berumah tangga, ya, ketika seorang suami memberikan nasihat pesan kepada istrinya itu ada seninya, ya, jadi hatinya tidak terluka. Ya, ketika dinasihati bahkan senang. Ya. Jika misalnya seorang suami dihidangkan oleh istrinya sayur asem. Ya. Tapi lupa ngasih garam. Kalau dibilangin, ini sayur ini kamu nggak kasih garam ya? Sudah sekian tahun buat sayur masa nggak enak terus, pasti dia sedih hatinya kan. Jadi kalau misalnya ada sedikit cara, ya, kalau perlu pakai sayang, ya. Tapi orang sekarang nggak pakai sayang sama istrinya, panggilnya beb, atau apa tuh, beb, ya, pakailah Adinda, sayur asamnya ini enak, tapi lebih enak lagi kalau ditambah garam dikit lagi. Ya, jadi diawali dengan cara positif. Ya, daripada kok nggak kasih garam sih, kan lain ya. Ya, dengan cara yang baik. Itu namanya adalah fastausu bin nisa'i khaira. Jadi berilah nasihat itu secara yang baik. Nah, kemudian dalam hadis sahih, al-mar'atu qaddila. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah, wanita itu seumpama ad-dila, jadi tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha istamta'ta wa fiha awajun. Jadi kalau kamu paksa untuk meluruskannya, maka dia akan patah.
Jika engkau biarkan, ya, jadi istamta itu tetap membiarkan bergaul dengan baik, maka dia tetap bengkok. Ini hadis yang kedua, ya. Kemudian hadis yang ketiga masih dalam redaksi yang sama. Wa fi riwayati Muslim, innal mar'ata khuliqat min dila'in, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, lantas taqima laka ala tariqatin, maka kamu tidak akan mampu untuk meluruskannya. Fa in istamta tabiha wa fiha awajun. Jika kamu tetap membiarkannya, maka dia tetap akan bengkok. Wa in zahabta tuqimuha kasartaha, dan jika kamu paksa meluruskannya, maka dia akan patah. Wa kasruha, patahnya itu adalah talaquha. Itu terjadi perceraian. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kan ada ayat yang menyatakan bahwasanya ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Wa khalaqa minha zaujaha, itu Allah ciptakan dari Adam itu zaujaha, pasangannya. Ya, jadi dari Adam pasangannya. Adam itu kan diciptakan dari tanah. Tapi ketika kemudian Allah mengetahui bahwasanya Nabi Adam ini perlu pasangan, maka Allah ciptakanlah dari diri Adam itu. Nah, itu dalam hadis katakan dari tulang rusuk, ya, Nabi Adam. Dari sini pelajaran, ya, yang bisa kita ambil disebut dengan fiqhul hadis, ya, fikih atau pemahaman dari hadis tersebut. Pertama adalah yang bagi arifqa bin nisa lidha'fihinna wa qillah hilatihinna. Jadi seharusnya, sepantasnya arifku. Rifku itu artinya dengan santun, dengan cara yang baik ketika memberikan nasihat kepada istri. Kenapa? Karena memang di situ ada kekurangan wanita, ya, lebih kepada memperturutkan perasaannya, ya. Jadi perasaan itu cepat tersentuh dan juga cepat tersinggung, ya. Makanya di situ hati-hati, ya, dalam memberikan nasihat kepada istri. Kemudian seorang wanita al-mar'ah la tastaqimu ala halin wahidah fala budda min mudaratiha litastamir al-hayah ma'aha. Seorang wanita itu tidak selalu tetap dalam perasaannya, jadi dia selalu berubah-ubah. Makanya oleh karena itu perlu adanya namanya mudarosah, itu artinya memberikan nasihat-nasihat, ya, sehingga terjadi perubahan-perubahan itu, ya. Jadi, nah, tapi di situ diingatkan bahwasanya harus ada cara, ya. Maka ini disebut dengan hadis tentang tarbawiyah, jadi tentang pendidikan terhadap keluarga, ya, di dakwah at-tarbawiyah. Kenapa? Karena di sini Rasulullah mengingatkan kepada wanita laki-laki bahwasanya ketika membangun kehidupan berumah tangga, dia akan dipasangkan dengan seseorang yang berbeda secara psikologis dengan dirinya. Jadi kalau, ya, memang disitulah disebut pasangan itu, dan itu merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Ya, kan sering kita mendengarkan surat Ar-Rum, ya, ayat 21 yang selalu dibaca, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tandanya kekuasaan Allah, ya, menciptakan bagi kamu itu pasangan. Tapi pasangan di sini harus ditafsirkan dengan tafsir yang benar, yaitu laki-laki pasangannya wanita, wanita pasangannya laki-laki. Jangan diartikan laki-laki kalau tertarik dengan laki-laki itulah pasangannya, wanita kalau tertarik dengan wanita itulah pasangannya. Nah, bukan begitu tafsirannya, ya, tafsiran menyimpang, ya. Itu adalah ayat yang digunakan untuk justifikasi pembenaran LGBT, ya, kalau salah dalam menafsirkannya. Nah, lalu kemudian dari pasangan itulah terjadi namanya sakinah, litaskunu ilaiha, ya, sakinah dalam kehidupan ini. Tapi sakinah itu harus ada dua hal yang terdapat di situ. Pertama adalah wa ja'ala bainakum mawaddah,
ya, harus ada mawaddah yang kita artikan dengan arti kasih sayang. Ya, tapi kasih sayang mawaddah ini lebih kepada kasih sayang berkaitan dengan kebutuhan biologis, ya, fisik. Ya. Itu namanya mawaddah. Dan kemudian yang kedua rahmah. Kalau rahmah itu artinya adalah kasih sayang didasari ingin membahagiakan pasangan, ya, dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada pasangan itu. Itu namanya rahmah. Jadi menerima kekurangannya begitu. Ya. Sama dengan Allah memiliki sifat rahmah kepada hamba-hambanya, yaitu Allah berikan ampunan terhadap kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Hanya Allah bersifat Rahman dan Rahim. Walaupun hambanya sudah bersalah pun, berdosa pun, tapi ketika dia minta ampun, diampuni oleh Allah. Ya, kenapa? Karena dalam hadis katakan, hadis qudsi ya, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ya, kalau kita misalnya setiap salah langsung diazab, wah, mungkin setiap hari kita kena siksa terus. Karena kesalahan kita kan harian. Hari-hari kita ada aja salahnya. Tapi karena Allah memberikan dengan penuh kasih sayangnya, dikasihlah peluang ampunan. Baik ampunan yang kita minta langsung, atau Allah berikan kesempatan, ya, walaupun dia tidak minta ampun, tapi diampuni oleh Allah dosanya. Ya. Contohnya apa? Kita sholat misalnya 5 waktu, ya, diampuni dosa kita. Kenapa? Karena kita melaksanakan sholat. Ya, nanti datang Ramadan, kita puasa, ya, diampuni dosa, ya, ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu. Ya, walaupun tidak minta ampun kepada Allah. Ya, kenapa? Karena di situ turun rahmat, ya, rahmat Allah, ya, kepada hamba-hambanya. Ya, jadi ini hadis yang pertama ini mengingatkan kepada bapak-bapak, ya, pada suami-suami dalam membangun rumah tangga itu kita berhadapan dengan pasangan yang mungkin berbeda secara psikologis dengan kita. Ya, di situ diingatkan Rasulullah itu salah satu karakter, ya, dari wanita itu. Makanya kan perintahnya kan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kenapa? Karena laki-laki pun punya kelemahannya. Ya. Suka marah, ya, suka jengkelan gitu kan. Makanya diperintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah ya dengan baik. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zam'ah, semoga Allah ridho kepadanya, annahu sami'an Nabiyya sallallahu yakhtub, bahwasanya dia mendengarkan Nabi berkhutbah. Ya. Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah itu ada 2 macam bentuk khutbah. Pertama, ada khutbah yang merupakan suatu hal yang rutin, ya, misalnya khutbah Jumat, khutbah hari raya, ya, khutbah artinya ketika memang istisqa gitu kan, itu ada khutbah. Tapi ada khutbah yang sifatnya insidental, ya. Terkadang ketika Rasulullah di atas onta, terkadang ketika sahabatnya sedang berkumpul, dia datang, lalu kemudian berdiri, lalu berkhutbah. Nah itu, jadi kalau Rasulullah itu berkhutbah itu ada 2 bentuk seperti itu. Nah kalau ini sepertinya khutbah yang insidental itu, ya, bukan khutbah Jumat, ya, bukan khutbah ketika sholat Id, ya, bukan. Jadi dia yakhtub wa dzakara an-naqah walladzi aqaraha. Dan Rasulullah menyebutkan an-naqah. An-naqah itu onta yang disembelih. Ya, maksudnya apa? Onta Nabi Saleh yang ketika itu ada namanya kaum Hud, ya. Nabi Saleh, mukjizatnya kan onta. Tapi onta itu disembelih oleh masyarakatnya gitu, sehingga turun azab. Ya, di umat Nabi Hud itu, Nabi Saleh itu kan dihabisi semuanya. Ya, dengan apa namanya? Dengan angin, ya, angin kencang, kemudian juga petir menyambar, ya, sehingga mereka mati bergelimpangan. Ya, itu diingatkan oleh Rasulullah tentang an-naqah waladzi aqaraha. Faqala Rasulullah sallam, Rasulullah membaca ayat, ya, dalam surah Asy-Syamsu, idzim ba'atsa ashqaha. Ya. Ingatlah ketika in ba'atsa itu berdiri secara tiba-tiba, ashqaha, orang yang terjelek. Ya, orang yang paling buruk.
In ba'asalaha rajulun azizun arimun maniun fi rahtih. Jadi disebutkan ini laki-laki yang terpandang. Jadi artinya pemimpin ya, pemimpin masyarakat, tokoh masyarakat, tapi kejam. Ya. Sehingga kekejam itu tidak ada yang menandinginya. Saking kejamnya. Nah, inilah yang mengarahkan supaya membunuh onta itu. Ya, sehingga masyarakat membunuhnya. Nah, lalu itu Rasulullah menceritakan dulu tentang umat terdahulu, ya. Dan ada kisah dahulu tentang ada umat yang telah membunuh onta, umat Nabi Saleh. Nah, lalu kemudian Rasulullah zakaro an-nisa. Ya, jadi dalam khutbahnya itu setelah menceritakan tentang umat terdahulu, beliau menyebutkan tentang kaum wanita. Bahwa Allah fihinna, yaitu Rasulullah memberikan nasihat bagaimana ya bersikap terhadap wanita. Faqala, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, ya'midu ahadukum. Salah seorang di antara kamu itu melakukan sesuatu, ya, fayajlidu imra'atahu, dia hajar, disiksa gitu ya, istrinya, ya, jaldal abdi, seperti menyiksa budak, ya. Kalau dulu itu kan waktu di zaman sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi, itu perbudakan itu sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat, dan budak itu diperlakukan semena-mena. Ya, dihajar, dipukul ya. Kan kita ingat ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, ya kan disiksanya apa? Dibawa ke ke padang pasir yang panas, ya. Lalu ditaruh batu di perutnya. Bayangkan begitu siksaan terhadap budak ketika itu. Nah, ini dikiaskan ada seseorang suami yang memperlakukan istrinya seperti itu. Ya. Fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi, tapi kemudian di akhir siangnya, maksudnya di waktu malamnya menggaulinya, ya, menggaulinya sebagai istrinya. Artinya sikapnya itu bertolak belakang gitu. Ya, di satu sisi dia memperlakukan istrinya dengan sadis, dengan kejam, tapi kemudian dia juga memperlakukannya untuk memuaskan hasrat biologisnya. Nah, itu suatu hal yang tidak pantas. Nah, makanya kemudian Rasulullah mengatakan, memberi nasihat begitu, ya. Summa wa'azahum fi dhahkihim minat tartah. Tartah itu atau durat itu Rasulullah kemudian beri nasihat juga tentang tartah itu kentut sebetulnya artinya. Ya, kenapa di sini diberi nasihat? Karena ketika itu ada orang kentut, yang lain tertawa gitu. Ya. Nah, Nabi mengatakan lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Kenapa kalian tertawa sementara dia sendiri pun melakukan hal yang sama? Artinya kan itu namanya kentut, siapapun kan ya bukan pernah melakukannya lagi gitu. Sudah menjadi kebiasaannya gitu. Sudah menjadi kebiasaan tubuh kita itu. Pasti ada kentut, pasti ada buang air kecil, buang air besar gitu kan. Nah, kenapa kita tertawa kalau ada orang kentut? Ya, padahal kita juga melakukannya. Ya. Jadi mentertawakan orang yang dia sendiri melakukannya. Nah, itu kan contohnya kentut aja. Ya, sama dengan orang yang mentertawakan orang lain yang melakukan pencurian sementara dia juga mencuri gitu, ya. Tapi kalau mencurinya sedikit disebut pencuri, tapi kalau mencurinya banyak disebutnya koruptor. Ya, itu istilahnya aja. Ya, kadang-kadang kenapa ada orang suka mencuri tapi orang lain pun yang mencuri dia ketawain gitu, dia sendiri pun melakukan yang sama gitu. Itu satu perbuatan yang buruk maksudnya. Nah, di sini beberapa pelajaran dari hadis ini, ya, ya, di dalam kitab Bahjatun Nazirin ini memang pensyarah ini sangat jelimet, ya, sangat teliti dia dalam mengambil pelajaran daripada hadis yang ini. Pertama, Rasulullah SAW la yu'alliman nas illa biwahyin wa minhu al-ikhbar bi qisasil madin, ya. Rasulullah itu tidak mengajarkan kepada umatnya kecuali sesuatu yang telah diwahyukan. Ya. Jadi kisah Nabi Nabi Saleh ini, ya, yaitu umat Nabi Saleh yang idzim ba'atsa ashqaha itu, unta yang dibunuh oleh orang yang terburuk dari kalangan masyarakat itu kan peristiwa masa lalu. Ya. Dari mana Rasulullah tahu? Ya. Wah, terjadi peristiwa itu.
Nah, itu dari wahyu. Ya. Makanya ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah itu kalau menyampaikan sesuatu itu wahyu. Ya, hanya saja wahyu itu dikategorikan oleh para ulama ya kepada dua. Ada wahyu yang disebut dengan al-matslu. Matslu dibacakan. Artinya di situ Rasulullah menerima ya apa adanya, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangin. Nah, itu disebut dengan Al-Qur'an. Itu namanya matslu. Bacakan. Ya, Iqra rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi ada wahyu yang tidak dibacakan, tapi diajarkan dan kemudian Rasulullah menyampaikannya boleh sesuai dengan kondisi. Ya, itu namanya hadis. Ya, hadis. Jadi hadis pun juga wahyu. Al-Qur'an juga wahyu. Bedanya adalah kalau Al-Qur'an itu dibacakan ya mulai dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas. Ya, lalu kemudian kalau hadis tidak, hanya disampaikan melalui wahyu, tapi Rasulullah SAW boleh menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan keadaannya. Makanya kenapa kita melihat beberapa hadis redaksinya beda-beda, tapi substansinya sama. Ya, kan hadis. Tapi kalau Al-Quran enggak, ya sama, enggak ada bedanya. Ya, nah ini. Jadi ini bahwasanya Rasulullah itu adalah diberi berita oleh Allah tentang kisah umat terdahulu. Sebagai pelajaran bagi kita. Ya, makanya sejarah itu tidak boleh dilupakan. Ya, kenapa? Itu peristiwa pelajaran. Ya, pelajaran. Peristiwa kemerdekaan, kita misalnya sebelum kemerdekaan bagaimana bangsa kita, Islam bagaimana datangnya, itu kan harus ada sejarah itu. Ya, sejarah umat Islam datang ke Indonesia bagaimana, tidak boleh dilupakan. Ya. Karena perjuangan-perjuangan ulama-ulama kan yang mengingat jasa-jasa tokoh-tokoh perjuangan itu tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Tokoh yang baik ya diambil pelajaran, tokoh yang jelek pun juga diambil pelajaran. Ya. Kalau tokoh yang jelek misalnya di zaman Nabi Musa namanya Firaun. Ya. Atau kalau misalnya di Turki Osmani dulu, mungkin kita kenal namanya Kemal Atatürk. Sampai sekarang pun kabarnya kuburannya pun masih bau gitu. Ya, kenapa? Karena dia kejam dan kemudian mengganti syariat. Ya, nah, jadi itu pelajaran itu. Ya, di masyarakat kita juga harus ada pelajaran juga. Orang-orang yang zalim misalnya kan akibatnya bagaimana gitu. Ya, atas kezalimannya itu. Nah, itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua bahwasanya menyebarnya kerusakan ya. Di sini dikatakan alladzi yansyurul fasad finnas wa yuharifuhum an sabilillahum ahlut taraf wal ghina. Jadi sumber kerusakan itu adalah dari kalangan orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Itu sumber kerusakan. Yang orang punya duit gitu kan. Nah, itu bisa membawa kerusakan-kerusakan. Ya, nah, itu sudah dari dulu begitu. Ya, jadi kalau kita lihat sumber kerusakan itu dari orang-orang yang memang ingin melanggengkan ya kekayaannya itu, ya harta bendanya, tapi dengan apa? Dengan melakukan kerusakan dengan uang, ya dengan harta. Nah, itu dilakukan. Ya, makanya kan di sini katakan idzim ba'atsa asqaha. Lalu Nabi mengatakan asqaha di sini adalah rajulun azizun arimun maniun fi rahtih. Jadi seorang laki-laki terpandang yang kaya, yang ditakuti, ya oleh masyarakatnya, ya. Dia ditokohkan tapi juga ditakuti gitu. Kenapa? Karena kayanya itu. Ya. Nah, itu pelajarannya. Nah, baru kemudian tentang memberikan pendidikan ya, takdib, tetapi dengan apa? Dengan cara yang santun ya kepada istri begitu ya. Ya, jadi di sini jangan sampai seperti ada orang memperlakukan istrinya seperti budak gitu. Nah, itu tidak boleh ya. Makanya kemudian dalam Quran dikatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang berikutnya berkaitan juga dengan kehidupan berumah tangga ini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam la yafrak mu'minun mu'minatan. Ya, yafrak itu artinya adalah diartikan di dalam sini adalah yubghid, murka, marah besar lah gitu ya. Maka tidak boleh marah besar itu. La yafrak mu'minun mu'minatan. Seorang laki-laki mukmin terhadap seorang wanita mukminah. Maksudnya ini istrinya.
Ya, seorang suami mukmin tidak boleh marah besar kepada istrinya itu, ya. Jadi yafraq itu yubghid, ya. In kariha minha, jika ada sesuatu yang kurang berkenan dari istrinya itu, ya, khuluqan, sikap, ya, radiya minha akhar, maka dicarilah sesuatu sikapnya yang baik dari sisi yang lain. Kenapa? Karena manusia itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya, jadi jangan melihat negatifnya saja gitu. Ya, lihatlah sisi positifnya. Nah, kenapa? Karena dari sisi yang kita kurang suka itu, ya mana tahu di situ ada kebaikannya. Kebaikannya banyak. Makanya kan ada hadis Nabi yang memberi nasihat kepada kita dalam pergaulan. Ya, walaupun di sini sebetulnya pergaulan bisa secara umum. Ya, kata Nabi begini, ahbib habibaka haunamma. Ya, cintailah, ya, orang yang kau cintai itu haunamma. Haunamma itu memang kita artikan ya under control lah, ya, tidak berlebih-lebihan juga tidak berkekurangan. Ya, memang itu agak susah ya, tapi bahasanya memang gitu, haunamma, ya, tidak terlalu berlebih-lebihan gitu, ya. Asa ayakuna bagi doka yaumama, boleh jadi nanti suatu saat dia menjadi musuhmu. Ya, kan banyak ada orang kan istrinya terakhir jadi musuhnya, atau sahabat temannya menjadi musuhnya. Ya, tadinya dia berteman, bersahabat, ya, kemana-mana sama, ya, makan siang, makan malam sama-sama gitu, ya, tapi kemudian malah menjadi musuhnya gitu. Nah, bisa jadi begitu, kayak kata Nabi haunamma itu. Tapi begitu juga, wa bagi doka haunamma. Kalau kita marah, benci sama seorang juga, jangan terlalu berlebihan juga begitu, haunamma juga. Kenapa? Asa ayakuna, ya, habibaka yaumama. Boleh jadi nanti menjadi sahabatmu, ya, menjadi sahabatmu. Kenapa? Karena nanti artinya orang-orang yang mungkin kita sekarang marah sama dia nanti jadi sahabat. Kan ada orang berteman awalnya gitu kan, kemudian bermusuhan, ya, setelah itu besanan. Nah, gimana itu? Ya, kayak nggak boleh kita, ya, terlalu marah sama teman kita sendiri. Tahu nanti anak sama anak ketemu, ya, suka sama suka gitu, ya. Papa, aku suka sama abang itu katanya. Si abang pun suka sama adiknya. Ternyata setelah dilihat, orang yang dulunya, ya, lawan politiknya kah, lawan bisnisnya kah, begitu kan? Ya, nah itu makanya kan Nabi mengingatkan, ahbib habibaka haunamma, asa ayakuna bagi doka yaumamma. Wabgid bagi doka haunamma, asa ayakuna habibaka yaumamma. Ya, jadi itu namanya mengontrol. Jadi tidak boleh kita itu kalau benci itu benci sampai 7 turunan itu nggak boleh. Ya, maka dalam agama itu ada namanya maaf. Ya, maaf itu. Makanya selalu kan Ramadan kita selalu baca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Nah, gitu kan? Fa'fu anni. Ya, bahkan kalau ada orang yang bisa memaafkan orang yang menzaliminya, itu balasannya nanti di hari akhirat itu sangat luar biasa. Apa balasannya? Diringankan hisab. Ya, 3 perbuatan berat ya, tapi berat ini. Ya. Tapi kalau bisa kita lakukan, hisab diringankan. Yang pertama sekali apa? Anta'fu amman zalamak. Engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Ya. Bisa nggak kita memaafkan teman kita yang memfitnah kita di kantor, misalnya sampai kita dikeluarkan dari kantor itu gara-gara fitnahnya. Ya, lalu kemudian berapa tahun kemudian kita berjumpa misalnya. Bisa nggak kita memaafkannya? Kalau bisa memaafkannya itu luar biasa. Itu namanya makan orang yang menzalimi. Kemudian yang kedua adalah antasil man qata'ak. Menghubungkan tali silaturahim orang yang memutus. Dia nggak mau bertegur sapa dengan kita. Lalu kemudian kita berjumpa. Kita memulai menyapanya. Nah, itu berat itu secara psikologis. Tapi kalau bisa dilakukan, wah pahalanya besar. Nah, kemudian yang ketiga apa? Antu'tiya amman haramak. Engkau memberikan kepada orang tidak mau memberi. Ya, kan biasa dalam masyarakat, misalnya dalam kita bertetangga, misalnya suatu saat seseorang yang istrinya tengah malam mau melahirkan, ya, tapi nggak punya mobil, ya, pergi ke tangga sebelah, ya, Pak, tolong bisa nggak, tolong istri saya diantar nih ke rumah sakit, nih kayaknya saya mau melahirkan. Ah, nggak bisa katanya, saya mau tidur, kamu panggil aja taksi, gitu. Ya, taksi tengah malam mana ada gitu kan, akhirnya besokan harinya, akhirnya prematur gitu kan, atau apa melahirkan ya, sehingga tapi ada apa namanya musibah gitu. Nah, bayangkan suatu saat kondisi yang sama dialami, karena dalam hidup ini kata orang kan
berputar ya. Kalau dulu orang mengartikannya, karena dulu mungkin adanya pedati ya selalu engkaunya hidup seperti roda pedati gitu ya. Tapi kalau orang sekarang karena nggak ngerti itu pedati, apa itu pedati? Ya, kalau orang-orang dulu masih tahu itu pedati. Ya, artinya berputar lah, ibarat roda. Ya, hari ini mungkin ya berada, tapi suatu saat nanti kenapa? Karena fitrah kehidupan itu nggak konstan gitu. Ya, kita dari lemah menjadi kuat, nanti setelah kuat lemah lagi. Ya, lemah lagi. Orang yang tadi garang sangar ya ketika usia 40 tahun, sekarang sudah 90 tahun umurnya. Ya, nggak hilang sangarnya. Bekas-bekas sangarnya masih ada gitu ya. Itu udah nggak bisa. Kenapa? Untuk jalan pun susah. Ya, nah itu akan dialami dalam kehidupan. Makanya kita tidak boleh sombong dalam kehidupan ini. Ya, nah jadi ini bisa memaafkan orang yang yang menyakiti ataupun menzalimi, itu merupakan suatu ibadah yang sangat besar. Nah, kembali kita kepada di sini. Jadi kata Nabi, la yafrak mu'minun mu'minatan, janganlah seseorang laki-laki ya marah besar gitu ya terhadap istrinya. Di sini mukminah di sini maksudnya istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada sikapnya yang dia kurang sukai, tapi di sisi yang lain pasti ada positifnya. Ya, jadi ambillah yang baiknya. Jadi kalau kita dalam bersahabat itu yang dilihatnya adalah yang baiknya begitu. Kalau dilihat yang jeleknya enggak akan mungkin kita bersahabat. Ya, dengan teman sendirilah coba lihat gitu. Kadang-kadang kita ditipunya kan. Ya, tapi kadang-kadang dia baik juga gitu. Ya, nah itu jadi artinya di sini perlu ada kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengendalikan diri. Nah, kemudian dalam hadis berikut ini An Umar bin Ahwas Al-Jushami radhiyallahu anhu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Ya Rasulullah itu pada haji wada yaqulu, ya di sini maksudnya khutbah ini. Ya Rasulullah itu berkhutbah di haji wada, ya an hamidallah taala, ya bahwasanya Allah Rasul memuji Allah. Jadi kalau kita misalnya berkhutbah biasakan membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kemudian wa asna alaihi dan memuji Allah. Wa dzakara wa wa'adha, baru kemudian memberikan nasihat. Tapi kita sudah terbiasa ya. Kalau kita misalkan diminta untuk berpidato ya, biasanya sudah otomatis itu. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, itu udah biasa, bahkan selawat ditambah dengan selawat. Ya. Nah, kemudian Rasulullah begitu. Jadi setelah memuji Allah, ya, lalu kemudian beliau bersabda, "Ala, ketahuilah, wastausu bin nisa'i khairan." Ya. Berilah nasihat kepada wanita, maksudnya istri di sini, itu secara baik. Fa innama hunna awanin indakum. Maka sesungguhnya mereka itu awan, tawanan. Ya, tawanan ya di sisi kamu. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Maka kamu tidak memiliki kecuali yang demikian itu. Nah, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Melainkan kalau dia melakukan sesuatu perbuatan disebut dengan fahisyah yang nyata. Jadi kalau dalam kedurhakaan ya, ada istilah dalam Quran itu nusyuz, durhaka gitu ya, tidak mau ikut perintah suaminya. Ya, selalu membantah begitu. Nah, kalau itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, dia melakukan fahisyah mubayyinah. Jadi pembangkangan yang jelas-jelas membangkang gitu kan. Tidak lagi hormat kepada suaminya. Ya. Fa in fa'alna, ini caranya kata Rasulullah begini, fahjuruhunna fil madaji. Ya. Kalau bahasa kitanya pisah ranjang. Ya, fahjuruhunna fil madaji. Ya, jadi kalau ada kamar gitu kan, ya, pindah ke kamar sebelah, ya, istri di kamar satu lagi. Ya. Nah, itu. Jangan tidurnya di luar rumah gitu. Ya. Nah, jadi tetap di rumah gitu. Ya, fahjuruhunna fil madaji, ya, madaji itu tempat tidur. Itu satu, ya, caranya. Ternyata tidak berubah juga. Ya, setelah dilakukan upaya itu tetap tidak berubah. Maka wadribuhunna darban ghair mubarrih. Boleh dipukul tapi dengan pukulan yang tidak mencederai. Nah, bisa enggak tuh memukul tidak mencederai? Ya.
Jangan dipukul dengan pukulan yang knock out gitu. Ya, kan ada orang kan ya dipukul istrinya dengan tendangan. Ya, ternyata istrinya adalah ya pelatihnya dulu, ya. Akhirnya kembali gitu ya. Ya bisa membalas nanti, ya. Hanya wanita pun juga harus belajar juga ya taekwondo. Ya. Jadi wadribuhunna darban ghair mubarrih. Jadi kalau pukul tidak boleh pukulan mencederai, ya. Jadi sebetulnya kekerasan rumah tangga itu nggak boleh, ya, nggak boleh gitu. Ya, sekarang kan KDRT kan luar biasa, tapi KDRT sekarang aneh juga, terbalik, ya. Justru wanita sekarang, ya, yang yang bersikap keras terhadap suaminya, ya. Kenapa? Karena bosnya di kantor gitu, ya. Fa in ata'nakum, jika mereka sudah patuh, kalau istri sudah patuh sama suaminya, fala tabu alaihinna sabila, maka jangan cari-cari alasan untuk memperlakukannya buruk. Tidak boleh mencari-cari sesuatu yang lain. Kalau dia sudah patuh, ya itu sudah merupakan sesuatu hal yang harus dihormati, dihargai. Ya, ala innalakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah sungguhnya bagi kamu atas istrimu itu ada hak. Ya, wali nisaikum alaikum haqqan. Dan istri pun juga punya hak. Jadi antara suami istri itu ada hak. Ya, kalau kita mengatakan hak dan kewajiban lah gitu. Ya, cuman kebanyakan kita banyak menuntut hak tapi tidak melakukan kewajiban. Ya, makanya yang terbaik itulah lakukan kewajiban, maka hak pasti akan didapatkan. Ya. Jadi suami punya hak, istri juga punya hak. Apa? Fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahuna wala ya'zana fi buyutikum liman takrahuna. Ya. Jadi kalau hak seorang suami terhadap istri itu adalah tidak boleh seorang istri itu memasukkan orang yang ke rumahnya itu yang suaminya nggak suka. Nah, itu hak suami itu. Ya, jadi nggak boleh memasukkan orang ke rumah begitu kan, ya, terhadap orang yang tidak disukai oleh suami. Ya. Begitu juga hak istri terhadap suami itu adalah antuhsinu ilaihinna. Ya, itu dikatakan dengan kalimat kata-kata ahsan. Ya, tuhsin itu adalah melakukan yang terbaik. Ya, terhadap apa? Terhadap istri. Dalam hal apa? Fi kiswatihinna, dalam berpakaiannya, wa ta'amihinna, dan juga makanannya. Ya, makan ditambah lagi dengan tempat tinggalnya. Ya. Makanya suami itu punya kewajiban untuk memenuhi apa yang membuat istrinya itu nyaman gitu. Ya, maka disebut dengan arijal qawwamuna 'ala nisa. Ya, jadi yang melindungi, yang mengayomi, membuat dia nyaman. Ya, kalau istri misalnya perlu mobil misalnya kan, ya belikan mobil. Ya. Ya, supaya dia nyaman. Kalau dia misalnya perlu di rumah itu, Pak, ini kita perlu AC nih, belikan AC. Ya. AC, kalau ini perlu kulkas nih, yang masih kecil kan, belikan kulkas. Ya. Itu sebetulnya apa? Hak istri terhadap suami gitu, memperlakukannya dengan baik, apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, makanya ada satu hal lagi Nabi mengatakan, andaikan bolehlah, gitu kan, ya, manusia sujud terhadap sesama manusia, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking apa? Saking tanggung jawabnya itu besar. Ya, kenapa tanggung jawab suami menyediakan rumah, ya, dengan segala fasilitasnya. Ya, membelikan mobil, ya, kalau nggak bisa beli mobil suruh naik angkot, ya, nggak bisa ya karena ada banyak Grab, ya, sering kemampuan lah gitu. Tapi itu kewajiban itu, ya, membuat istri itu nyaman gitu kan, ya, nyaman. Ya. Nah, cuman ada di satu daerah ya tradisi berbeda ya. Kalau di Sumatera Barat, ya, yang menyiapkan rumah itu wanita, ya. Jadi si laki-laki yang datang ke rumah wanita. Nah, makanya kalau dia mau berpisah mikir-mikir dulu, ntar aku tinggal di mana, ya. Nah, itu ada hebatnya juga itu orang dulu itu. Ya. Kalau di sini kan enggak, kan dipulangkan ke rumah orang tuanya. Bayangkan seorang istri, ya, tinggal di rumah suaminya, lalu kemudian dia ke sana diusir. Ya, harus betul-betul enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena istri di rumahnya sendiri, yang datang ke rumah itu laki-laki gitu. Ya. Nah, laki-laki ke rumah itu. Jadi kalau dia mau berpikiran untuk berpisah dengan istrinya, ya siap-siap aja tidur di surau atau di apa gitu ya, di masjid gitu. Nah, jadi itu tradisi ya, tradisi baik bagus juga lah. Ya. Jadi kalau di kita di masa di rantau kan enggak, laki-laki yang menyiapkan rumah gitu.
Ya bagus juga kewajibannya. Tadi ingatkan Rasulullah itu untuk memperlakukannya dengan baik. Ya, kalimatnya antuhsinu ilaihana fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ya. Nah, itu. Jadi ini adalah berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Nah, kemudian ada satu hadis lagi yang mengatakan bahwasanya akmalul mu'minina imanan. Jadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya itu adalah ahsanuhum khuluqan, yang terbaik sikap perilakunya ya terhadap keluarganya. Wa khiyarukum linisaim, dan orang terbaik di antara kamu adalah orang terbaik kepada keluarganya. Jadi untuk mengukur baik tidak baiknya seseorang itu sebetulnya dilihat bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Kalau dia menghormati istrinya, menghormati mertuanya, anak-anaknya dihormati, itu berarti itu adalah orang baik gitu. Tapi kalau istrinya telantarkan gitu kan, ya terhadap keluarga istri tidak dihormati, dihargai, itu berarti ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan begitu ya terhadap sikap dan perilaku seseorang. Karena Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi sempurnanya keimanan seorang beriman itu adalah dilihat daripada ahsanum khuluqa, akhlaknya baik. Ya. Akhlaknya baik. Akhlak yang baik itu apa? Bicaranya santun, gitu kan? Ya, tidak memaki orang, tidak menghina orang, misalnya tidak menggambarkanlah ya. Makanya akhlakul karimah itu paling banyak masukkan orang ke dalam surga. Ya. Sampai ada Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, ya, hurimat alaihimun nar, diharamkan disentuh oleh api neraka. Ya, siapa itu? Ya, itu adalah disebut dengan hayyinin, layinin, karimin, ya, qaribin, sahlin. Ada 4 di situ. Ini yang berkaitan akhlakul karimah. Yang pertama adalah hayyin. Hayyin itu adalah orang yang tidak menyombongkan diri. Ya, tidak menyombongkan diri, itu namanya hayyin. Jadi tawadu orangnya. Layyin itu santun bicaranya. Ya, tidak menyakiti orang. Ini kan ada orang kalau bicara itu nyelekit gitu kan, yang buat orang lain sakit hati gitu. Nah, ini enggak, layyin. Kemudian qaribin, akrab. Akrab itu maksudnya dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia juga memperhatikan orang lain gitu kan. Ya. Jadi artinya dia berusaha bagaimana orang lain menjadi nyaman dengannya, itu namanya qarib. Kemudian sahlin itu mempermudah urusan, tidak mempersulit. Jangan kemudian kita kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu? Ya, jadi kita harus kebalikan, kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asiru. Ya, nah ini. Jadi ini tentang akhlak yang baik. Nah, kemudian terakhir ini kepada kaum wanita ini. Ya, kata Nabi begini, ad-dunya mata, dunia ini penuh dengan keindahan, kesenangan, wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Ya, dan sebaik-baik ya kesenangan di dunia ini itu adalah memiliki istri yang salihah. Ya, beruntunglah Bapak-bapak sekalian kalau istrinya salihah. Kenapa? Karena di dunia itu itulah yang membahagiakan. Banyak orang itu yang hilang kebahagiaannya kalau dia memiliki pasangan yang tidak saleh atau tidak salihah. Ya, kalau kita sudah mendapatkan pasangan yang saleh, dijaga, dirawat, ya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana istausu bin nisa'i khairan, dan nanti pada bab berikutnya adalah tentang hakuz zauj 'alal mar'ah, hak suami terhadap istrinya. Nanti pada bab yang berikutnya insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Untuk malam hari ini kita cukupkan demikian. Mari kita akhiri, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.